Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sunarsi dengan NIM 18622500059 dari Fakultas Ilmu Pendidikan PG Prodi PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah PPKN dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Mulyanti SPD MM. Kali ini saya ingin memaparkan tentang politik dan strategi nasional. Pengertian politik. Kata politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu politeiai. Politeiai berasal dari kata polis yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara, dan teiai yang berarti urusan. Bahasa Indonesia menerjemahkan dua bahasa Inggris yang berbeda yaitu politics dan polisi menjadi satu kata yang sama yaitu politik. Politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu. Polisi diartikan kebijakan adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita atau keinginan atau tujuan yang dikehendaki. Negara, suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat yang paling utama dan negara merupakan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah atau berdaulat. Kekuasaan, kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik perlu diperhatikan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dilaksanakan, dan dipertahankan. Kebijakan umum, suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Distribusi, pembagian dan penjatahan nilai-nilai valus dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan atau yang penting. Dengan demikian nilai harus dibagi secara adil. Jadi politik itu membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara meningkat. Pengertian strategi. Kata strategi berasal dari kata strategia, berasal dari bahasa Yunani yang berarti the art of general, atau seni seorang panglima yang bisa digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz tahun 1780 sampai 1831 berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan perang. Pengertian politik dan strategi nasional atau disingkat dengan Polstranas. Pengertian politik nasional. Politik nasional adalah asas, haluan, usaha, serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan, perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian, serta penggunaan secara kekuasaan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional, maka disusunlah strategi nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional ini penting, artinya karena ada di dalamnya terkandung dasar negara,
cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Penyusunan politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat di mana jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebut sebagai suprastruktur politik, yaitu MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik, yang mencakup pranata-pranata politik yang ada dalam masyarakat, sebagai partai politik, organisasi masyarakat, media massa, kelompok kepentingan, interest group, dan kelompok penengkah atau pressure group. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya ini, Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya, sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan oleh Presiden. Menerima GBHN atau garis-garis besar haluan negara. Selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sarana yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka melaksanakan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum dan HAM. Tingkat penentu kebijakan puncak. Tingkat kebijakan puncak meliputi kebijakan tertinggi yang lingkupnya menyeluruh secara nasional yang mencakup penentuan undang-undang dasar, penggarisan masalah makropolitik, bangsa dan negara untuk merumuskan tujuan nasional atau national goals berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusannya dalam berbagai GBHN dengan ketentuan MPR. Dalam hal-hal dan keadaan tersebut menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum dalam pasal 10-15 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dalam penentu tingkat kebijakan puncak ini termasuk pula wewenang Presiden sebagai kepala negara. Bentuk hukum dari kebijakan nasional yang ditentukan oleh kepala negara itu dapat dikeluarkan berupa dekret, peraturan, dan piagam kepala negara. Kebijakan umum. Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan Presiden dengan persetujuan DPR. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1 atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 2. Tingkat kebijakan di bawah ini kebijakan puncak yang lingkupnya juga menyeluruh nasional dan berupa penggarisan mengenai masalah-masalah makro strategis guna mencapai tujuan nasional dan di situasi dan kondisi tertentu. Hasil-hasilnya dapat berbentuk keputusan atau instruksi Presiden berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintah yang wewenang pengeluarannya berada di tangan Presiden dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional dan perundang-undangan yang berlaku.
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 Ayat 1. Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan maklumat Presiden. Tingkat kebijakan khusus. Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama major area. Pemerintah sebagai penjabaran terhadap kebijakan umum guna merumuskan strategi, administrasi, sistem, dan prosedur dalam bidang utama tersebut. Wewenang kebijakan khusus terletak pada menteri berdasarkan dan sesuai dengan kebijakan pada tingkat di atasnya. Hasilnya merumuskan dalam bentuk peraturan menteri atau instruksi menteri dalam bidang pemerintahan yang dipertanggungjawabkan kepadanya dalam keadaan tertutup, dan dikeluarkan pula surat edaran menteri. Keputusan tingkat penentu kebijakan teknis. Kebijakan teknis meliputi penggarisan dan suatu sektor di bidang utama tersebut di atas dalam bentuk prosedur dan teknis untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan. Wewenang pengeluaran kebijakan teknis terletak di tangan pimpinan atau eselon pertama Departemen Pemerintahan dan pimpinan lembaga non-departemen. Hasil penentuan kebijakan dirumuskan dalam bentuk peraturan, keputusan untuk instruksi pimpinan lembaga non-departemen atau direktorat jenderal dalam masing-masing sektor atau segi administrasi yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Kekuasaan membuat peraturan di daerah. Penentuan kebijakan mengenai pelaksanaan pemerintahan pusat di daerah yang wewenang pengeluarannya terletak pada gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Yurisdiksinya masing-masing bagi daerah tingkat 1 pada gubernur dan bagi daerah tingkat 2 pada bupati atau wali kota. Perumusan hasil kebijakan tersebut dikeluarkan dalam bentuk dan instruksi gubernur untuk provinsi dan instruksi bupati atau wali kota untuk kabupaten atau kota madya. Penentuan kebijakan pemerintah daerah atau otonom yang wewenang pengeluarannya terletak pada kepala daerah dengan persetujuan DPR. Perumusan hasil kebijakan tersebut diterbitkan sebagai kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah tingkat 1 atau 2 dan instruksi kepala daerah tingkat 1 atau 2. Demikian pemaparan saya tentang politik dan strategi nasional. Semoga dapat bermanfaat dan dapat pelajaran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.